Oke. Uh, Pada malam hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Selamat malam Ibu dosen. Di sini saya Christine Teresia izin untuk menjelaskan atau membahas suatu aspek mengenai tentang aspek penting di hukum agraria, yaitu tentang jual beli. Oke, pertama saya di sini akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan jual beli. Jual beli itu menurut hukum agraria diatur dengan landasan hukum utama Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria atau yang disebut dengan UUPA. Hukum agraria yang berlaku atas tanah sebagian besar didasarkan pada hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta mengindahkan unsur-unsur hukum agraria. Lalu ada syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum adat meliputi 3 unsur utama, yaitu ada tunai, yaitu penyerahan hak oleh penjual harus dilakukan bersamaan dengan pembayaran oleh pembeli sehingga hak beralih secara langsung. Yang kedua itu ada dengan real, perbuatan hukum harus diikuti dengan tindakan nyata seperti pembayaran uang dan pembuatan perjanjian di hadapan kepala desa atau adat. Lalu ada terang, yang dimana jual beli harus dilakukan secara terbuka di hadapan kepala desa untuk memastikan tidak melanggar hukum yang berlaku. Lalu di sini dalam hukum perdata jual beli dianggap sah dengan adanya kesepakatan atau yang disebut asas konsensualitas. Jadi tetapi untuk mendapatkan kekuatan pembuktian hukum dan hak kepemilikannya, khususnya tanah sebagai benda tetap, harus dibuatkan akte otentik. Di bawah UUPA, hanya orang yang memegang hak atas tanah secara sah atau biasanya dibuktikan dengan sertifikat hak milik yang berhak melakukan jual beli tanah. Jual beli yang dilakukan oleh orang bukan pemilik sah tidak sah, ya menurut hukum, sehingga pembeli berisiko kehilangan hak atas tanah tersebut meskipun kita telah membayarnya. Jadi di bawah UUPA, proses jual beli tanah yang sah harus diikuti dengan pendaftaran peralihan hak ke kantor pertanahan dan pembuatan akte jual beli atau AJB oleh pejabat pembuat akte tanah atau PPAT sebagai bukti hukum yang mengikat. Nah, jadi untuk memastikan keabsahan transaksi, pembeli harus memeriksa status kepemilikan tanah terlebih dahulu ke Badan Pertanahan Nasional atau disebut dengan BPN guna menghindari sengketa dan penipuan. Oke, saya akan menjelaskan ke selanjutnya. Jadi terdapat syarat-syarat sah jual beli tanah. Yang pertama ada syarat subjektif, yaitu yang kedua pihak harus cakap hukum atau berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua adanya kesepakatan tanpa paksaan atau tipu daya. Yang kedua ada juga yaitu syarat objektif, yaitu yang pertama ada objek berupa tanah dengan sertifikat hak atas tanah yang sah. Lalu yang kedua, tanah tidak sedang dalam sengketa, disita atau dijaminkan. Yang keempat, harus dibuat akte jual beli atau yang disebut dengan AJB di hadapan pejabat pembuat akte tanah atau yang disebut dengan PPAT. Yang keempat, setelah AJB dibuat, transaksi harus didaftarkan ke kantor pertanahan atau BPN untuk pembaruan nama pemilik. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang prosedur jual beli. Langkah-langkahnya, yang pertama itu terdapat persiapan dan kesepakatan awal. Tahap ini itu berfokus pada kesiapan subjek, penjual dan pembeli, dan objek yaitu berupa tanah atau transaksi. Jadi kesepakatan jual beli, penjual dan pembeli mencapai kesepakatan harga dan syarat-syarat transaksi. Jual beli harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dari pasal 130 KUH Perdata, yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi kecakapan hukum, pihak yang bertransaksi harus cakap melakukan perbuatan hukum, yaitu atau dewasa atau sudah menikah dan tidak di bawah pengampuan. Pengecekan sertifikat dan status tanah. Pengecekan di BPN atau Badan Pertanahan Nasional, pembeli melalui PPAT wajib mengecek keaslian sertifikat.
atau SHM, HGB, HGU atau hak pakai yang dapat dialihkan, dan status tanah termasuk memastikan tidak sedang dalam sengketa atau dibebani hak tanggungan kecuali disepakati untuk dilunasi. Pengecekan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Memastikan tidak ada tanggungan PBB tahun-tahun sebelumnya. Dan persyaratan dokumen, penjualan dan pembeli menyiapkan dokumen yang diperlukan seperti KTP, KK, surat nikah atau surat cerai, sertifikat asli, bukti lunas PBB, dan lain-lain. Jika tanah merupakan harta bersama, persetujuan suami dan istri penjual mutlak diperlukan. Selanjutnya ada pembayaran pajak transaksi. Sebelum akta jual beli atau yang disebut dengan AJB ditandatangani, kewajiban pajak harus dipenuhi. Lalu kewajiban penjual atau pajak penghasil, penjual wajib membayar PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Besarannya umumnya 2,5% dari nilai transaksi atau nilai jual objek pajak atau NJOP. Mana yang lebih tinggi? Kewajiban pembeli, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pembeli wajib membayar BPHTB sebagai bea atas perolehan hak atas tanah. Besarnya 5% dan nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Setelah dikurangi nilai perolehan oleh objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. Yang ketiga itu ada pembuatan dan penandatanganan akta jual beli, yang dimana tahap ini adalah inti dari peralihan hak yang harus memenuhi asas terang. Di hadapan PPAT, jual beli hak atas tanah wajib dilakukan dengan hak akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan PPAT pejabat pembuat akta tanah. AJB merupakan bukti otentik yang sah secara hukum pasal 37 PP nomor 24 tahun 1997. Kehadiran pihak pembuatan AJB wajib dihadiri oleh penjual dan pembeli atau kuasanya yang sah, 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Nah, lalu di sini ada pelunasan atau asas tunai. Pada praktiknya, pembuatan harga tanah oleh pembeli atau pelunasan atau pembayaran penuh sering dilakukan bersama dengan penandatanganan AJB di hadapan PPAT. Penandatanganan setelah PPAT membacakan dan menjelaskan isi akta serta semua pihak menyatakan setuju, maka AJB ditandatangani oleh penjual, pembeli, saksi-saksi, dan PPAT. Lalu keempat ada pendaftaran peralihan hak atau balik nama di BPN. Tahap ini merupakan tindakan lanjut dari AJB untuk memenuhi publisitas dalam hukum pertanahan. Jadi kewajiban PPAT wajib mendaftarkan akta jual beli dan berkas-berkas terkait ke kantor pertanahan setempat selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak ditandatangani AJB. Proses balik nama atau kantor pertahanan akan memeriksa kebenaran dokumen, mencatat peralihan hak di buku tanah, lalu mencoret nama pemegang hak lama atau penjual, mencantumkan nama pemegang hak baru atau pembeli pada sertifikat. Lalu penerbitan sertifikat baru, pembelian menerima sertifikat hak atas tanah, misalnya SHM, yang telah berganti nama dari penjual menjadi atas nama pembeli, yang merupakan bukti kepemilikan yang sah dan terkuat menurut hukum. Lalu di sini saya akan menjelaskan dasar hukum jual beli menurut agraria. Jadi dasar hukum utama jual beli tanah atau jual beli hak atas tanah di Indonesia diatur oleh beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria UPA nomor 5 tahun 1960. Jadi UPA adalah payung hukum tertinggi di bidang pertanahan. Pasal 26 ayat 1 menetapkan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, dan perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah PP. Ini menjadi dasar perlunya PPAT. Pasal 21 ayat 1 yang dimana menegaskan bahwa hanya warga negara Indonesia atau yang disebut WNI yang dapat mempunyai hak milik. Jika hak milik dijual kepada WNA atau badan hukum yang tidak memenuhi syarat, hak tersebut wajib dilepaskan atau dapat mengakibatkan hapusnya hak. Jadi jenis hak yang dapat dijual beli, hak atas tanah yang dapat dialihkan melalui jual beli utamanya
adalah hak milik atau HM, hak guna bangunan HGB, dan hak pakai atau yang disebut HP, tergantung ketentuan perizinan. Yang ketiga ada peraturan pemerintah atau yang disebut dengan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peraturan ini mengatur tentang cara-cara pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, yang dimana pasal 37 ayat 1 ini adalah dasar hukum terpenting yang mewajibkan transaksi jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Peralihan hak atas tanah karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Jadi yang ketiga itu ada peraturan pemerintah PP nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT telah diubah dengan PP nomor 24 tahun 2016. Jadi peraturan ini menetapkan dan kewenangan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas-asas fundamental jual beli di hukum agraria. Prosedur jual beli tanah yang sah menurut hukum agraria harus memenuhi dua asas utama. Yang pertama itu ada asas tunai atau res principal, yaitu asas ini menunjuk pada prinsip bahwa peralihan hak atas tanah harus dilakukan secara serentak atau tunai dan lunas. Lalu dari pengertiannya, penyerahan hak atas tanah oleh penjual dan pembayaran harga tanah oleh pembeli secara ideal dilakukan pada saat yang sama, yaitu ketika akta jual beli atau AJB ditandatangani di hadapan PPAT. Relevansinya, meskipun pembayaran bisa dilakukan bertahap sebelumnya melalui perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB, penyelesaian pelunasan dan penyerahan hak secara hukum harus terjadi saat penandatanganan AJB. Hal ini menjamin bahwa hak atas tanah beralih secara kewajiban pembayaran selesai. Yang kedua ada asas terang atau publicity principle, yaitu asas terang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pihak ketiga. Jadi yang dimana pengertiannya itu jual beli tanah harus dilakukan secara terbuka dan tidak tersembunyi. Asas ini dipenuhi dengan cara dibuat oleh pejabat berwenang. Jual beli wajib dilakukan di hadapan PPAT atau pejabat pembuat akte tanah dan dituangkan dalam akte jual beli. Lalu pendaftaran publisitas. Setelah AJB dibuat, PPAT wajib mendaftarkan peralihan hak tersebut ke kantor pertanahan atau BPN untuk dicatat dalam buku tanah dan sertifikat. Lalu tujuannya pendaftaran balik nama ini membuat peralihan hak menjadi sah dan mengikat pihak ketiga atau publisitas. Siapapun dapat mengetahui status kepemilikan tanah melalui kantor pertahanan sehingga meminimalisir sengketa. Jadi kesimpulan dari materi yang saya jelaskan tadi bahwa mengenai jual beli tanah, yaitu jual beli hak atas tanah, ada perbuatan hukum pengalihan hak yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang baru, yaitu seperti kayak ada di materi ini saya sudah menjelaskan dari landasan prinsip pokok atau asasnya, terus ada yang keharusan bentuk atau syarat formil, terdapat juga syarat subjek dan objek, dan terdapat juga dampak hukumnya. Jadi sekian dan terima kasih penjelasan dari saya mengenai jual beli di hukum agraria ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat juga. Ya itu saja sih yang bisa saya jelaskan. Selamat malam buat teman-teman semua, selamat malam juga buat ibu dosen, dan ya sekian, terima kasih.